Shalom teman-temanku terkasih semuanya. Aku mau jawab pertanyaan nih ya, atau pernyataan dari saudara kita Etena Aska Al-Mahdi. Cuma pengen tahu aja apakah cara ibadah para nabi dan rasul terdahulu nyanyi dan goyang di gereja, dan di mana ayatnya di Bible cara ibadahnya harus nyanyi dan goyang. Oke, saudaraku, aku akan jawab ya, dan aku akan kasih ayatnya. Dalam Mazmur 71 ayat 23, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kubebaskan. Keluarganya dilemparkannya ke dalam laut. Ini ayat-ayat tentang menyanyi ya, menyanyi dalam ibadah. Mazmur 105 ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 49 ayat 4, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Dan tentang menari ya, Alkitab tidak memberikan perintah khusus mengenai menari. Mungkin akan membantu jika kita mengambil beberapa contoh menari yang baik dan buruk, termasuk prinsip Alkitab untuk memahami standar dari menari ya. Di dalam kitab Keluaran 32 ayat 6 dan 19 sampai 25 menggambarkan bagian kelam dari sejarah bangsa Israel ketika Musa berada di atas gunung dan berbicara kepada Allah. Bangsa Israel justru sedang sibuk membuat berhala. Dalam proses penyembahan berhala ini, mereka mulai menari. Perintah ini berakhir dengan bersukaria. Ayat ke-6-nya. Dan menjadi seperti kuda terlepas dari kandang. Ayat 25-nya mengatakan telanjang. Dalam beberapa terjemahan dalam hal ini menari mengarahkan mereka pada aktivitas yang sangat berdosa. Nah, di kitab Keluaran 15 ayat 20, Maryam dikisahkan menari untuk merayakan kemenangan yang dibawa oleh kuasa Allah di Laut Merah. Dan di kitab 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 16, Daud menari-nari di hadapan Tuhan untuk merayakan kembalinya tabut perjanjian ke Yerusalem. Contoh mengenai menari yang tidak dianggap berdosa dilakukan dalam konteks ibadah atau pujian kepada Allah. Dan dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 4 menyatakan kalau ada waktu yang tepat untuk menari, dan dengan implikasi ada waktu yang tidak pantas untuk menari. Kitab Mazmur 149 ayat 3, 150 ayat 4 menyatakan kalau kita dapat memuji atau menyembah Allah melalui tarian. Dan di dalam surat-surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan kalau tubuh kita adalah milik Allah, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, jadi segala sesuatu yang kita lakukan haruslah menghormati Dia. Karena itu menari untuk menarik perhatian kepada diri sendiri atau tubuh saudara merupakan dosa. Dalam surat 1 Korintus 7 1 sampai 3, Paulus mengatakan adalah baik bagi laki-laki untuk tidak menyentuh perempuan. Paulus mengakui bahwa pria memiliki dorongan seks yang sangat kuat yang mudah untuk dibangkitkan. Karena itu banyak gaya dari tarian berpasangan yang dilakukan di luar pernikahan bisa sangat menggoda, terutama bagi si lelaki. Rasul Paulus sangat memperhatikan itu. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah sama halnya seperti lahiriah dari nafsu orang muda. Nah, tarian apapun yang membangkitkan nafsu dosa dalam diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain merupakan dosa. Dan dalam Injil Matius 18 ayatnya 6 nyatakan kalau melakukan sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan orang lain tersandung ke dalam dosa benar-benar tidak dapat dimaafkan. Menari dengan cara yang akan membuat orang lain menjadi bernafsu akan melanggar batasan dari standar ini. Dan dalam surat Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 22 merupakan prinsip umum yang berguna jika kita tidak yakin apakah tarian kita dapat diterima atau sebaliknya. Jadi jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jika sesuatu kelihatannya berpotensi untuk menjadi dosa, maka jangan lakukan itu. Ya, itu pesan Rasul Paulus ya, Rasul mulia. Pada akhirnya ada banyak tarian yang tidak pantas dilakukan oleh orang percaya yang seharusnya berusaha untuk memuliakan Allah dengan hidup dan tubuh mereka. Namun Alkitab menyatakan bahwa kita bisa menari dengan cara yang tidak menggoda orang lain, tidak mencobai diri kita sendiri, sehingga bisa memuliakan Allah. Jadi mengenai statementmu atau pertanyaanmu
tahu apakah cara ibadah para nabi dan rasul terdahulu? Ya betul, tadi kan udah disebutin, ada Raja Daud, Samuel ya. Dan juga goyang di gereja tidak memperbolehkan goyang-goyang ya. Karena Rasul Paulus sendiri sudah berpesan kan tadi kalau bersentuhan itu dan juga menari bisa menyebabkan antara laki dan perempuan jadi ada unsur-unsur yang dapat menyebabkan dosa ya, seperti itu. Jadi menari ya sewajarnya saja sebagai ucapan syukur, menggerakkan tangan, memuji ya ke atas seperti, dan tidak menggoyang-goyangkan tubuh seperti itu ya. Tadi ayatnya sudah disebutkan semua kan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Salam.